Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta dan tersayang di rumah masing-masing tentunya. Sehat ya nak ya semua. Ya, ibu berharap kalian sehat ya, karena harus makan yang banyak ya kalau mau sehat, dan tentunya imun yang bagus ya dari diri kalian juga. Nah, kemarin minggu yang lalu sudah ibu kasih tugas, kalian sudah mengirim tugasnya ya, tugas lewat WA yang dipoto ya. Kemudian yang belum, ibu minta cepat ya dikerjakan dan dikumpulkan ya supaya ada nilainya. Untuk berikutnya kita masuk pada perkembangan kolonialisme di Indonesia ya. Pertama, kedatangan bangsa Portugis kita. Nah, ini adalah rute perjalanan bangsa Portugis ya, dari perjalanan tokoh Bartolomeu Dias ya. Ini petanya, dia melakukan perjalanan ya dari Azores ya ke Lisabon, Portugal, yang dilakukan pada tahun 1497. Kemudian ke Cape Verde Island ya, ini mengitari benua Afrika ya. Kemudian dia melewati daerah-daerah ini ya. Kemudian ke Goa India ya. Nah, ini kemudian dia balik lagi ya ke daerah Calcut ya, dari daerah India, Goa ini ke Calcut. Ini adalah peta perjalanan dari bangsa Portugis yang bernama Bartolomeu Dias. Nah, sejarah tokoh Bartolomeu Dias itu ya, dia lahir pada tanggal ya 29 Mei 1500 di negara Algarve ya, Tanjung Harapan. Dia adalah seorang penjelajah Portugis yang berlayar mengelilingi Tanjung Harapan ya, kemudian ke ujung selatan dari Afrika, dan diketahui sebagai penjelajah Eropa pertama ya yang pernah melakukan perjalanan ekspansinya. Pada tahun 1481 ia menyertai Diego de Asambuza ya melakukan ekspedisi di Pantai Emas. Bartolomeu Dias itu adalah seorang ksatria istana kerajaan. Dia ada kepala penjaga gudang kerajaan dan ahli berlayar dari pasukan perang ya, Saint Christopher. Nah, berikutnya adalah Vasco da Gama. Nah, setelah kegagalan Bartolomeu Dias ya dalam melakukan penjelajahan ke dunia, ini dilanjutkan perjalanan oleh Vasco da Gama, melakukan perjalanan melalui rute yang sama ya dengan Bartolomeu Dias. Nah, dia akhirnya sampai ke daerah ini, Kochi, India ya, sekitar pada bulan Desember, tanggal 24 Desember 1524. Dia adalah seorang penjelajah berkebangsaan Portugis yang menemukan jalur jalan laut langsung dari Eropa ke Malabar, daerah India, dengan melakukan penjelajahan laut mengelilingi Afrika. Nah, sini Alfonso ya, yang berikutnya adalah Alfonso de Albuquerque. Ini lahir di Alhandra pada tahun 1453 di dekat kota Lisbon ya, Portugal. Dia pada suatu masa dikenal sebagai seorang the Caesar of the Eastern ya. Portugis Marx itu ayahnya ya. Dia menikahi
seorang gadis yang bernama Leonor de Menezes, ya, yang memegang posisi yang cukup penting di pemerintahan Alfonso de Albuquerque. Dari ayahnya, ia memiliki hubungan darah keturunan dari keluarga kerajaan Portugal, ya, atau Portugis. Dia mendapatkan pendidikan dalam bidang matematika, ya, dan Latin klasik pada masa kekuasaan Afonso V dari Portugal, dan setelah wafatnya bangsawan itu ia seperti bekerja di Argila, Maroko untuk beberapa saat. Nah, ini adalah daerah nama-nama rempah-rempah di Indonesia yang diperebutkan di Eropa, bangsa-bangsa Eropa, ya. Ada lada. Coba kalian tahu gak ini nama-nama rempah-rempah di Indonesia? Kalau yang sering bantu ibu di rumah pasti tahu, ya. Ini nama ini lada, ya. Ini pala, ya. Ini ketumbar, cabai, ya, bawang bombay, ya, kunyit, bawang putih, ya. Ini kapulaga, ya, ada pala juga, ya. Nah, ini semuanya itu diperebutkan oleh bangsa Eropa untuk, ya, mereka memberi bumbu pada masakan mereka, juga untuk menghangatkan tubuh, ya. Nah, ini perkembangan Portugis di Indonesia. Nah, kalian nanti lihat, ya, di buku paket kalian kan ada tuh, ya, perkembangan Portugis, kedatangan bangsa Portugis yang pertama kali dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque, ya. Tuh, nanti kalian buat, ya, ringkasannya. Kemudian nanti boleh kamu foto, ya, setelah itu. Nah, ibu rasa cukup penjelasan dari ibu. Nah, kemudian ada juga kemunduran, ya. Tadi ada kemunduran dari ya, kemunduran kenapa Portugis itu akhirnya tidak berada di Indonesia. Kemundurannya apa yang menyebabkan tidak berpengaruh lagi di Indonesia? Kamu cari, ya. Udah, untuk itu ibu tutup, ya, materi pembelajaran kita. Sebelumnya ibu mengucapkan kepada kalian, ya, tolong dikerjakan, kemudian nanti dikirim, ya, tugasnya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.